البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih apa awal-awal pembahasan gabungan antara al-khauf war roja. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah merasa putus asa terhadap rahmat dan pertolongan serta kelonggaran dari Allah kecuali kaum yang kafir. Baik. Untuk lebih memahami ayat ini kita baca kelengkapannya, yaitu apa? Ayat ini dalam surat Yusuf. Yaitu Nabi Yakub mengatakan, ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, yaitu apa? Pergilah kalian dan carilah kalian, hendaknya kalian mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya barang siapa berputus asa dari rahmat Allah, yaitu tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir, orang-orang yang kafir. Tayyib, dijelaskan oleh para mufassirun, ini menunjukkan tentang apa? Karakter para nabi itu adalah apa? Yaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yakub walaupun apa? Boleh jadi sudah 40 tahun terpisah dari anaknya, tidak ada berita sama sekali, tetapi apa? Beliau masih punya harapan kepada Allah dan beliau tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan mengembalikan Yusuf kepadanya. Makanya beliau masih mengatakan apa? Idhabu fatahassasu, yaitu pergilah kalian. Kemudian apa? Cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Menunjukkan beliau tidak yakin dengan apa? Bukti yang didatangkan oleh anak-anaknya. Bukti berupa apa itu? Kain yang berdarah itu. Bayinah tidak diterima. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub tidak putus asa, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub punya ilmu dari Allah bahwasanya anaknya itu belum meninggal. Sebagaimana akhir-akhir pembahasan setelah apa? Nabi Yakub itu didatangkan kepada beliau gamisnya Nabi Yusuf, kemudian diletakkan ke wajah beliau, kemudian beliau melihat lagi, kemudian apa? Beliau mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah katakan pada kalian bahwasanya aku mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau punya ilmu bahwasanya Nabi Yusuf itu belum meninggal. Tayyib. Dan dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya ilmu itu akan membangkitkan harapan. Kenapa? Manakala beliau tahu bahwasanya anaknya belum meninggal, maka muncul harapan beliau untuk apa? Akan bersatu lagi dengan anak yang paling beliau sayang itu. Dan disayang bukan berarti ini berat sebelah, tapi apa? Kecintaan hati memang tidak mungkin dipaksakan. Dan kecintaan hati munculnya adalah dari kebaikan. Karena memang yang ini lebih baik, lebih berbakti, layak kalau dia lebih dicintai. Intinya adalah apa? Bahwasanya pengetahuan itu akan mendatangkan harapan. Dan ini akan terkait dengan apa? Akhir dari ayat ini. Kemudian apa? Fatahassasu, yaitu carilah dengan his. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, tahassasu. Cari dengan apa? Indera kalian. Gunakan mata kalian, gunakan telinga kalian, dan seterusnya. Betul-betul cari, jangan apa? Cuma berpangku tangan. Cari lagi berita tentang Yusuf dan saudara dia, yaitu dalam Israiliyat adalah Bunyamin. Kemudian ada pertanyaan, kenapa tidak sekalian cari abang mereka yang paling besar, yang juga mereka tinggal di Mesir, karena sudah malu untuk apa? Kembali ke ayahnya dalam keadaan sudah kehilangan dua anak yang dijanjikan untuk dijaga. Tidak perlu ayahnya itu menyuruh mereka mencari, karena apa? Abangnya ini adalah orang paling besar, orang sulung. Kalau dua anak ini pulang dengan selamat, abangnya akan balik sendiri. Tidak perlu takut, abangnya bukan hilang, cuma apa? Abangnya sekedar apa? Malu untuk pulang. Falan abrahal arda hatta ya'dana li abi. Maka saya tidak akan meninggalkan tanah Mesir ini sampai ayah mengizinkan saya pulang. Jadi apa? Bukan dia hilang, bukan dia apa? Lenyap. Tapi dia cuma apa? Malu sehingga belum pengen pulang. Nanti kalau dua-duanya sudah balik, abangnya akan pulang, jangan khawatir itu. Au yahkumallahu li, atau Allah memberikan keputusan untuk menolong saya, yaitu apa? Merebut kembali Yusuf. Makanya di sini Nabi Yakub enggak menyuruh untuk apa itu? Cari berita tentang abangnya. Mereka tahu di mana abangnya. Tayyib. Kemudian apa? Apa alasan? Wala tai'asu mir rauhillah. Dan jangan kalian putus asa dari rauhnya Allah. Rauh
Ini ditafsirkan oleh para ulama rahmat. Juga ditafsirkan oleh para ulama adalah at-tanfis. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu apa? Al-faraj wal makhraj, yaitu kelonggaran dan juga apa? Jalan keluar. Kenapa ini semua dikatakan rauh? Dijelaskan oleh Al-Asmu'i rahimahullahu taala, yang mana beliau adalah sabtun fil lughah wa sabtun fil hadis, atau sebagian mengatakan siqatun fil hadis, enggak masalah. Yaitu rauh dikatakan rauh, kelonggaran, rahmat dan sebagainya itu jalan keluar dikatakan rauh karena dia itu diambil dari apa? Diambil dari nasimil hawa, yaitu udara yang sangat lembut yang menyebabkan jiwa itu tastarwih. Jiwa itu menjadi apa? Longgar dan rehat, bergembira. Merasa apa? Merasa tentram, rehat, istirahat. Maka dikatakan rauh. Karena kalau ada berita yang menggembirakan, berita yang apa itu? Menyenangkan jiwa, maka apa? Maka hati pun menjadi longgar, hati menjadi tentram kembali, tidak lagi gundah gulana. Maka dikatakan sebagai rauh, dan itu semua adalah rahmat Allah. Tayyib. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kemudian setelah adanya larangan, ada apa? Ada inna, menunjukkan apa? Alasannya adalah sebagai berikut. Kenapa kalian tidak boleh putus asa dari rahmat Allah? Ada berita yang sangat besar. Kenapa? Dari mana kita tahu ini berita besar? Karena didatangkan dhamir hu di sini, innahu. Tidak perlu kita artikan sesungguhnya dia. Hu di sini adalah apa? Dhamir sya'an, menunjukkan apa? Nilai besar setelah ini. Perkara besar, yaitu waspadalah kalian. Kenapa? Tidak ada yang putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, kalian jangan menempuh jalan orang-orang kafir. Tayyib. La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Kecuali kaum-kaum yang kafir. Tayyib. Kenapa mereka itu dikatakan orang kafir? Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Qadir. Karena mereka adalah orang yang mengingkari kudrahnya Allah, juga mengingkari rahmatnya Allah, mengingkari bagusnya perbuatan Allah di dalam mengatur dan mengendalikan takdir. Mereka mengingkari itu semua. Mereka tidak yakin Allah mampu untuk membalikkan keadaan. Semula keadaan susah menjadi senang, semula keadaan sempit menjadi longgar, semula keadaan sedih menjadi gembira. Mereka tidak yakin Allah Ta'ala mampu untuk merubah keadaan yang sudah sedemikian parah itu. Maka orang yang seperti ini, yang putus asa di rahmat Allah adalah orang kafir. Dan juga dijelaskan di dalam tafsir yang lain, kalau nggak salah adalah dalam apa itu? Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya mereka ini tafsir dari Syekhuna Al-Harari, Hadaik Ar-Ruh wa Raihan, yaitu mereka adalah orang yang jahil terhadap kudrahnya Allah. Tayyib. Nah, ini terkait dengan apa? Pembahasan yang pertama. Manakala Nabi Yakub itu punya ilmu dari Allah bahwasanya anaknya itu masih hidup, maka muncul yang namanya apa? Harapan. Sementara orang kafir, karena mereka tidak punya ilmu dari Allah, mereka jahil akan kudrah Allah, jahil akan rahmat Allah, jahil akan kebaikan Allah yang mampu mendatangkan kelonggaran setelah kesempitan, maka mereka kafir. Baik. Sehingga apa? Mereka tidak berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Baik. Dikarenakan mereka tidak punya harapan terhadap rahmat Allah, akibatnya adalah banyak dari mereka melakukan yang namanya bunuh diri, kata Syekh Al-Harari. Sebabnya apa? Karena putus asa dari rahmat Allah. Manakala semua ditimbang dengan akal, kemudian ada suatu kejadian yang menyebabkan akalnya terhenti sudah. Dengan cara apapun nggak mampu. Oh sudah, ini nggak ada gunanya saya hidup. Akhirnya bunuh diri. Ini adalah orang kafir. Karena semuanya dinisbatkan kepada akal dan digantungkan pada akal. Tidak bergantung kepada apa? Penguasa dan pencipta akal. Tayyib. Maka akibatnya seperti itu. Berarti dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Mafhum mukhalafah. Orang mukmin adalah orang yang kenal Allah dan orang yang senantiasa berharap kepada Allah. Manakala dia kenal Allah, dia tahu akan luasnya rahmat Allah, dia tahu tentang lutfu sinatillah, bagusnya cara Allah bertindak di alam semesta ini, mentadbir dan mengatur alam semesta. Dia tahu bahwasanya dunia ini adalah apa? Tidak berhenti di atas satu keadaan. Namanya dunia, dia adalah apa? Akan senantiasa. Karakter dunia adalah selalu apa? Berputar dan berpusing. Semula sakit jadi sehat, semula sehat jadi sakit. Demikian pula masalah apa? Kesedihan dan kegembiraan. Demikian pula masalah tangis dan tawa. Keadaan selalu seperti itu. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu memang kami pergilirkan di antara manusia. Hari kemenangan dan kekalahan, hari kesedihan dan kegembiraan, hari kejayaan dan
kekalahan dan seterusnya itu, kejayaan dan kegagalan. Itu adalah apa? Memang keadaan dunia seperti itu. Maka orang mukmin manakala dia tahu memang seperti itulah tradisi Allah di alam semesta, maka dia tidak putus asa ketika mengalami musibah. Karena di balik musibah ini pasti ada yang namanya sa'adah dan seterusnya. Tayyib. Maka itulah yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam apa? Kisah Nabi Yusuf. Allah Ta'ala sebagaimana Allah firmankan, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu mendominasi seluruh urusan dia, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kita lihat bagaimana Nabi Yakub yang menyayangi anaknya dan menjaga dengan apa? Penjagaan yang sangat ketat. Tahu-tahu dengan suatu sebab dan suatu argumentasi anak itu lepas dari tangan beliau. Kemudian apa? Anak itu sampai masuk ke sumur. Tetapi apa? Allah telah mewahyukan kepada anak itu bahwasanya Allah akan apa? Akan menceritakan kepada mereka bahwasanya engkau akan menceritakan kepada mereka apa perbuatan mereka. Menunjukkan apa? Nabi Yusuf tidak akan lama di dalam sumur ini. Pasti akan tiba suatu masa di mana beliau justru apa itu? Bercerita di hadapan mereka tentang perbuatan mereka, bahkan mereka akan sujud seperti yang dijanjikan. Tayyib. Ini menunjukkan keadaan yang dohirnya penuh dengan kesempitan. Ternyata kalau dihadapi dengan ketakwaan dan kesabaran, maka balasannya besar. Yaitu apa? Allah merubah. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Manakala beliau bersabar dan bertakwa kepada Allah di dalam apa? Di dalam sumur yang sangat sempit itu, ternyata dengan takdir yang indah dan perpindahan yang mengagumkan serta mencengangkan, beliau menjadi memiliki kekuasaan yang sangat luas. Semula berada di mana? Di sumur yang sempit. Tahu-tahu kekuasaannya sangat luas, menguasai apa? Mesir. Walaupun beliau tidak sampai jadi Fir'aun, jadi raja, tapi apa? Beliau menjadi apa? Termasuk menteri terbesarnya. Sebagai apa? Penguasa khazainil ard. Tayyib. Demikian pula membalikkan keadaan. Tujuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf untuk membuang saudara terkecilnya mereka itu untuk apa? Saudara terkecil atau termasuk yang terkecil, tujuannya adalah apa? Yakhlulakum wajhu abikum. Agar wajah dan perhatian ayah kalian itu terpusat kepada kalian setelah itu. Tapi ternyata apa? Sampai 40 tahun kemudian masih saja Nabi Yakub ingat kepada anaknya. Bahkan walaupun yang hilang adalah Bunyamin, menurut nama Israiliyat, ternyata apa? Apa yang diucapkan oleh ayahnya ketika sedih, ketika dengar berita itu? Ya asafa ala Yusuf. Ingat Yusuf lagi, bukan ingat yang ini. Menunjukkan apa? Betul-betul perhatian ayah yang diinginkan dipalingkan, ternyata Allah menghendaki apa? Perhatiannya senantiasa tetap kepada Rasul yang satu ini. Karena memang Nabi Yusuf adalah apa? Rasul. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya bukan walaupun manusia itu yang membuat makar ini dan itu, tapi wallahu ghalibun ala amrih. Allah lah yang mendominasi urusannya, bukan manusia. Maka dari rangkaian ayat ini dan kisah masih banyak sekali, ini menunjukkan bahwasanya tidak layak kita putus asa dari rahmat Allah ketika kita terbentur suatu suatu penghalang atau kita mengalami tersandung suatu rintangan. Karena di balik itu akan ada pertolongan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar yang bagus. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia urusannya itu menjadi mudah. Intinya adalah apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.